والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke halaman 48. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan saya meyakini bahwasanya Allah turun ke langit, nanti akan dijelaskan, tanpa ada kaifiat, yaitu tanpa menanyakan kaifiatnya. Qala Syekhuna hafizahullahu taala wa fi hadha syatri minal bait yuthbitu fihi Syekhul Islami sifatan nuzuli lillahi azza wa jalla ila sama'id dunya. Dan pada potongan bait yang ini atau baris dari bait syair yang ini, Syekhul Islam menetapkan sifat turunnya Allah azza wa jalla, sifat turun ke langit dunia. Wa hadhihi sifatu sabitatun bi sunnatil mutawatirah wa ijma'i ahli sunnah. Dan sifat ini telah pasti berdasarkan sunnah yang mutawatir dan kesepakatan ahlu sunnah. Yang tidak menetapkan ini memang bukan dari ahlu sunnah, mereka adalah ahlul bidah. Wa qad sabata min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain. Maka telah pasti dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sahihain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu azza wa jalla ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Siapakah yang mau berdoa kepadaku, kemudian aku penuhi doa dia. Fa'astajiba, mansub, kenapa? Karena dia jawabus soal yang mengandung tolak. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Dan siapakah yang mau memohon kepadaku, kemudian aku akan memenuhinya, aku akan memberikan kepadanya. Niscaya aku akan memberinya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapakah yang mau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dia. Wa hadzal hadis mutawatirun qad jaa'a an jam'in katsirin minas sahabah. Hadis ini mutawatir dan telah datang dari sejumlah besar para sahabat. Baik, sementara Imam Syafi'i rahimahullah telah menyatakan, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka ini adalah madhabku. Maka yang mengaku sebagai Syafi'iyah harusnya mengimani bahwasanya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan ini telah ditetapkan secara langsung juga oleh Imam Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih kepada Yunus bin Abdul A'la al-Misri dari Imam Syafi'i langsung. Beliau menetapkan itu, bahwasanya di antara sifat-sifat Allah Ta'ala adalah Allah turun ke langit dunia. Cuma Imam Syafi'i meriwayatkan dengan lafaz yang lain, yahbitu, bukan yang zilu. Maknanya sama, yaitu turun. Baik. Wa qad ajma'a ahlu sunnati ala isbati hadhihi sifah min ghairi takyifin wala tahrif. Dan ahlu sunnah telah bersepakat untuk menetapkan sifat ini, sifatun nuzul, tanpa melakukan penggambaran dan tanpa melakukan penyelewengan.
Wala ta'tilin wala tamsil, tanpa melakukan pengingkaran, pengosongan, dan tanpa melakukan penyerupaan. Tidak perlu kita bayangkan cara turunnya begini seperti turunnya makhluk misalkan, enggak perlu. Wa qad harrafa ahlul bid'ah sifatan nuzul. Para ahlul bid'ah mereka telah menyelewengkan sifat turunnya Allah ini. Memang mereka ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Faqalu yanzilu amruh. Maka mereka mengatakan yang turun adalah urusannya Allah. Kalau yang turun adalah urusannya Allah, urusan Allah itu turun setiap saat, bukan hanya sepertiga malam yang terakhir. Ini bantahan yang cukup jelas. Au yanzilu ba'du malaikatih, atau turunnya sebagian malaikatnya. Kalau malaikat yang turun, nggak mungkin malaikat berani mengatakan man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku? Gimana mungkin malaikat meminta orang berbuat syirik, berdoa pada selain Allah? Ini bantahan yang sangat jelas. Wa raddu alaihim min wujuh. Bantahan terhadap mereka ini dari beberapa sisi. Ya, sisi yang banyak sekali. Dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Sifatun Nuzul. Al-awwal, contohnya yang pertama, bantahannya annal malaikata tanzilu fi kulli waqt. Bahwasanya para malaikat itu turun setiap saat, bukan hanya sepertiga malam terakhir. Wa laisa ila sama fahasab. Malaikat bukan hanya turun ke langit, bal tanzilu ilal ard. Bahkan malaikat itu turun sampai ke bumi. Wa kadzalika rahmatullahi wa amruh. Demikian pula rahmat Allah, demikian pula urusan Allah. Untuk apa sekedar turun ke langit dunia? Langsung aja turun ke dunia. Untuk apa? Kemaslahatan manusia. Yang kedua, annal malaka awil rahmata awil amro yastahilu an yaqul man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah. Bahwasanya malaikat ataupun rahmat ataupun urusan itu mustahil untuk mengatakan, untuk lancang mengatakan barang siapa mau berdoa kepadaku atau siapakah yang mau berdoa kepadaku, niscaya aku akan penuhi doa dia. Siapakah yang mau memohon kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadanya, dan seterusnya. Ini haknya Allah. Baik, maka semua syubhat tadi terbantah. As-salis, bantahan yang ketiga, nuzulu rahmatihi wa amrihi la takunu illa minhu. Turunnya rahmat Allah dan turunnya urusan Allah itu tidak terjadi kecuali dari Allah. Wa hina idzin fahada yaqtadi ayyakuna fawqal alam. Maka dan ketika itu hal ini menuntut bahwasanya Allah Ta'ala memang di atas alam semesta. Yaitu apa? Kalau mereka mengatakan yang turun adalah rahmat. Kita tanya turun itu artinya apa? Berarti dari atas ke bawah. Padahal rahmat Allah. Berarti turunnya dari mana? Dari Allah. Berarti mau nggak mau kalian harus mengakui Allah memang di atas. Wahum la yuthbituna sifatal ulu. Sementara mereka tidak menetapkan ketinggian Allah. Sifat tingginya zat Allah Ta'ala. Maka ke arah manapun mereka lari, mereka akan terbantahkan. Dan ini baru apa? Tiga sisi bantahan. Masih banyak sisi bantahan yang lain. 3 ini aja cukup. 1 pun cukup. Qala hafizahullahu ta'ala hal yalzamu min nuzulillahi azza wa jalla an yahluwa minhul arsh. Ini syubhat yang sering disebutkan oleh mereka untuk membuat pening ahlu sunnah wal jamaah. Apakah mengharuskan dari turunnya Allah azza wa jalla itu arshnya kosong? Ikhtalafa ahlu sunnati fi hadhil mas'alati ala salasati aqwal. Ahlu sunnah berselisih pendapat tentang masalah ini menjadi 3 pendapat, menjadi 3 mazhab. Selalu bid'ah itu, ahlul bid'ah dan syubhat mereka menyebabkan perpecahan di kalangan umat ini. Seandainya mereka tidak membuat syubhat-syubhat, niscaya umat ini tidak perlu pecah. Jadi perpecahan datangnya dari ahlul bid'ah, menyebabkan ahlu sunnah jadi sering terpecah belah, sering terpecah menjadi beberapa mazhab dan seterusnya. Baik. Al-awwal, pendapat yang pertama, annahu yakhlu minhul arsh. Konsekuensinya memang kalau Allah turun ke langit dunia, arsh itu kosong. Dan tentunya ini bukan pendapat yang betul, ya rahmatullah. Wa huwa qaulu ta'ifatin qalilatin min ahlil hadis. Ini pendapat sedikit
Suatu kelompok kecil dari ahlul hadis, niatnya baik untuk apa? Untuk menetapkan Allah memang turun dengan zatnya. Konsekuensi turun berarti apa? Meninggalkan tempat yang pertama. Walaupun apa? Ini tentunya keliru. Karena konsekuensi semacam tadi itu hanya ada pada makhluk. Sementara Allah Ta'ala tidak terikat dengan konsekuensi yang ada pada makhluk. Hukum yang ada pada Allah tidak harus disamakan dan pasti apa? Memang tidak sama dengan hukum yang ada pada makhluk. Nggak boleh kita paksa Allah untuk ikut hukum-hukum yang ada pada makhluk. Baik. Maka pendapat pertama ini walaupun niatnya baik, mengakui Allah memang turun, tapi apa? Tetapi keliru. Dalam masalah mengharuskan arsy itu kosong. Yang kedua, at-tawaqqufu an qawli yakhlu aw la yakhlu. Pendapat kedua mengatakan tawakuf. Kita tidak menetapkan apa-apa. Karena Allah nggak bicara tentang itu, Rasul tidak bicara masalah itu. Kosong atau tidak kosong, itu bukan urusan kita. Ini niatnya baik dan ini juga apa? Bagus, pendapat yang bagus. Karena Allah tidak menceritakan itu, Rasul nggak menceritakan itu. Sementara Rasul mengatakan nuhina anit takalluf. Kita dilarang dari memberat-beratkan diri membahas sesuatu yang tidak dibahas oleh Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan kepada mereka, saya tidak meminta upah terhadap dakwah saya ini. Dan saya bukan termasuk orang yang memberat-beratkan diri. Wa huwa qaulu katsirin min ahlil hadis. Dan ini pendapat banyak dari ahlul hadis. Niat yang baik dan apa itu sesuai dengan dohirnya. Dohirnya tidak membahas masalah itu, kita tidak perlu membahas. Wa rajjaha dzalikal allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan ini yang dirajihkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. As-salis pendapat ketiga, wa huwal ma'suru an salafil ummah wa a'immatiha. Yaitu inilah yang sanadnya itu didapatkan dari pendahulu umat ini dan para imamnya, dan ini yang betul. Yang paling betul. Annahu la yazalu fawqal arsy. Allah walaupun turun di sepertiga malam yang terakhir, dia terus-menerus tetap di atas arsy-Nya. Wala yakhlul arsyu minhu. Dan arsy tidak kosong dari Allah. Kalau kita katakan gimana membayangkan itu? Tak perlu dibayangkan. Allah mampu melakukan yang makhluk tidak mampu melakukannya. Allah mampu menggabungkan sifat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin yang mana makhluk tidak mungkin mampu menggabungkan sifat semacam itu. Maka bukan sesuatu yang mustahil. Allah mampu untuk turun ke langit dunia dalam keadaan dia tetap di atas arsy-Nya. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Kalau makhluk mustahil, tidak mustahil bagi Sang Pencipta. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menceritakan Allah itu turun, Rasulullah juga menceritakan Allah di atas arsy-Nya. Berarti apa? Dua-duanya ini tetap ada. Allah mampu turun ke langit dunia di waktu yang dia tentukan dalam keadaan dia tetap di atas arsy-Nya. Tanpa perlu kita bingung membayangkan gimana seperti ini. Tidak perlu. Baik. Itu seandainya kita katakan makhluk tidak mungkin melakukan. Apalagi apa? Sebenarnya ketika diteliti, dijelaskan oleh para ulama, di sebagian bentuk makhluk itu mungkin. Untuk apa? Dia itu mendekat ke bagian bawah dari kursi dia, dalam keadaan dia tetap di atas kursi. Sebagian makhluk mampu. Kalau apa? Makhluknya itu sangat besar. Baik. Sementara Allah maha besar. Bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi untuk membantah konsekuensi-konsekuensi yang mereka katakan, ini nggak mungkin ada pada makhluk. Kita katakan, pada makhluk saja mungkin. Untuk Allah lebih mungkin lagi dengan pola yang hanya Allah yang tahu dan lebih sempurna. Baik. Kita lanjutkan dulu, karena memang pendapat ketiga inilah yang ma'ruf di kalangan para mutaqaddimin, para salaf umat ini. Mereka tidak tawakuf. Baik. Kenapa? Karena dalil telah mengatakan Allah di atas arsy. Dan dalil juga mengatakan di sepertiga malam yang terakhir Allah turun. Berarti apa? Memang Allah turun di waktu itu dan tetap Allah di atas arsy seperti yang Allah ceritakan dan Rasulnya ceritakan. Tidak perlu tawakuf karena Allah telah menetapkan di atas arsy. Qal ma'adunuwihi wa nuzulihi ila sama'id dunya. Arsy tidak kosong dari Allah Ta'ala disertai dengan mendekatnya Allah dan turunnya Allah ke langit dunia. Laisa kanuzuli ajsami bani Adam. Tadinya beliau kasih titik bagus setelah ma'adunuwih. Sekalipun Allah itu mendekat. Wa nuzuluhu ila sama'i dunya laisa kanuzuli ajsami bani Adam minas safahi ilal ardh. Sementara turunnya Allah ke langit dunia itu tidak seperti turunnya jasad-jasad Bani Adam dari atap ke tanah.
Ya, kalau manusia untuk turun dari atap rumah ke tanah, mau nggak mau dia harus meninggalkan atap itu. Manusia kecil. Bihaitsu yabqatu fawqahum, sehingga atap itu tersisa di atas mereka. Mau nggak mau mereka kalau turun ya sudah, memang meninggalkan atap. Sementara Allah tidak wajib untuk apa terikat dengan hukum yang ada pada makhluk. Balillahu munazzahun an dzalik. Bahkan Allah tersucikan dari ketentuan yang ada pada makhluk seperti itu. Wa hadza huwal qaulus shahih, dan inilah pendapat yang betul, yaitu apa? Allah turun ke langit dunia seperti yang dia ceritakan diceritakan oleh Rasulnya dalam keadaan Allah tetap di atas arsy seperti yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa huwal ma'suru 'anil a'immatil ma'rufina bis sunnah. Inilah yang telah ada sanadnya dari para imam yang terkenal tentang masalah sunnah. Wa lam yunqal an ahadin minhum bi isnadin sahihin wala dha'ifin annal arsya yakhlu minhu. Dan tidak dinukilkan dari seorang pun dari mereka dengan sanad yang sahih ataupun sanad yang lemah bahwasanya arsy itu kosong. Dari apa? Dari zatnya Allah Ta'ala. Baik. Dan ini juga telah ditanyakan kepada Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala ketika ditanyakan gimana dengan orang yang mengatakan kalau Allah turun dari turun ke langit dunia, apakah arsy itu kosong? Kata beliau, tidak harus arsy itu menjadi kosong ketika Allah turun. Kenapa? Kata beliau, telah datang dalam dalil-dalil yang sahih bahwasanya seluruh langit dan bumi itu dalam genggaman Allah. Maka mudah saja Allah mendekat sampai ke langit dunia dalam keadaan dia masih di atas arsy. Bumi dan langit itu kecil aja. 7 bumi dan 7 langit itu kecil di tangan Allah. Baik. Jadi tidak perlu kita membayangkan mau nggak mau Allah harus turun dari arsy kalau ingin mendekat ke langit. Nggak perlu. Karena semuanya dalam genggaman dia. Baik. Dan juga apa? Untuk memahami ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang lain, kita kasih contoh dari yang Allah ceritakan tentang masalah tajalli. Masalah apa itu? Ketika Allah Ta'ala menampakkan dirinya ke gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Manakala Rabbnya Musa itu menampakkan diri ke gunung, Rabbnya itu menjadikan gunung itu hancur. Baik. Apakah mengharuskan Allah menampakkan seluruh zatnya? Tidak mengharuskan. Buktinya apa? Diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala dalam Sahihul Musnad dari jalur Humaid dari Sabit dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika membacakan ayat ini, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan hakada, seperti ini. Tentunya apa? Kita nggak mengatakan Rasulullah mentasbih karena beliau dapat wahyu dari Allah untuk menceritakan. Kemudian apa? Fa'akhraja tarfa khinsirih. Rasulullah menunjukkan ujung jari-jari kelingking. Fasakhal jabal, maka gunung langsung hancur. Kemudian Humaid mengatakan apa itu? Ya Sabit, madza turidu min hadza? Wahai Sabit, apa yang Anda inginkan dari macam ini? Menunjukkan jari kelingking. Maka langsung apa? Dia dadanya dipukul oleh Sabit, mengatakan man anta ya Humaid wa ma anta ya Humaid. Haddatsu an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu madza turid? Kamu ini apa wahai Humaid? Kamu ini siapa? Saya menceritakan ini dari Anas dari Rasulullah, lalu kamu tanya apa yang Anda inginkan? Yaitu apa? Kita harus terima bahwasanya walaupun ayatnya mengatakan Allah menampakkan diri, ternyata Rasul sebagai yang menerima wahyu telah menjelaskan Allah tidak menampakkan seluruh zatnya, cukup apa? Ujung jari kelingking saja. Itu pun gunung sudah tidak kuat. Maka kata para ulama, dengan ini kita mengetahui turunnya Allah ke langit dunia tidak mengharuskan seluruh zatnya atau yang terbayangkan mungkin di pikiran kita seluruhnya harus turun ke langit dunia sehingga mau tidak mau arsy itu kosong. Enggak perlu. Karena apa? Boleh jadi yang Allah inginkan seperti yang Allah ceritakan tentang masalah ketika Allah menampakkan diri. Tidak harus seluruh zatnya. Cukup apa? Ujung jari kelingkingnya. Dan Allah lebih tahu tentang bagaimana cara dia turun dan bagaimana dia menampakkan diri sebagaimana dari sifat-sifat yang lain, hanya Allah yang tahu. Baik. Makanya Syekh Yahya penjelasan beliau sudah sangat jelas, tidak mengharuskan zat Allah itu semuanya turun ke langit dunia, tapi
Seluruh langit dan bumi dalam genggaman dia. Mudah saja itu untuk dia mendekat dalam keadaan dia tetap di atas arasnya. Karena kata Syekh Yahya, Allah Maha Besar. Enggak perlu kita bingung-bingung tentang masalah ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Hal yuqal yanzilu fi zatihi am yuktafa bi qawlihi yanzil. Boleh yuktafa, boleh yaktafi, tergantung kita inginkan failnya dimunculkan atau disembunyikan. Apakah kita katakan Allah turun dengan zatnya, ataukah cukup kita mengatakan Allah turun? Selesai. Ikhtalafu fi hadza ala salasati aqwal. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah ini menjadi 3 pendapat. Kenapa? Karena gara-gara orang-orang Jahmiyah yang mengatakan boleh jadi maksudnya adalah rahmatnya atau malaikatnya atau amrnya. Maka sebagian ulama mengatakan enggak, bahkan zatnya yang turun seperti dohir dari dalil-dalil yang ada. Ketika ini dinisbatkan kepada Allah berarti asalnya adalah apa? Dinisbatkan kepada zatnya. Jadi niat ulama yang mengatakan turun dengan zatnya ini niatnya baik untuk membantah mubtadi'ah. Baik. Walaupun boleh jadi yang lain lebih rajih. Ketika tidak diperlukan mengatakan bizatihi, tidak perlu kita mengatakan bizatihi. Selesai. Awal pendapat yang pertama, annahu yanbaghi an yuqal yanzilu bizatihi. Seharusnya kita katakan Allah turun dengan zatnya. Untuk apa? Membantah mubtadi'ah tadi, membantah penyelewengan mereka. Qalahul Imam Abdul Qasim minas Syafi'iyah. Ini pendapat Imam Abdul Qasim Hibatullah Al-Lalikai dari kalangan Syafi'iyah. Membantah apa? Kebanyakan mutaakhirin Syafi'iyah sendiri yang banyak menyeleweng. Wa huwa qaulu ta'ifatin min ahli al-hadits was-sufiyyati wal mutakallimin. Ini juga ucapan sekelompok dari ahli hadis, sekelompok dari orang sufiyah dan sekelompok dari ahli kalam. Mereka mengakui, mau tidak mau, nggak boleh ditahrif. Berarti apa? Zatnya. Walaupun yang lain boleh jadi pendapatnya lebih kuat. Dalam bentuk adab kepada Allah, jangan kita sewenang-wenang menetapkan bizatihi tanpa dalil. Ketika tidak diperlukan. Ketika diperlukan, maka boleh. Sebagaimana dalam pembahasan banyak sekali kasus. Tapi apa? Tentunya dengan hujah yang kuat. Baru kita berani mengatakan bizatihi atau tidak perlu mengatakan bizatihi. Pendapat kedua, waqala ta'ifah la yanzilu bi dzatihi. Kelompok kedua terang-terangan mengatakan Allah tidak turun dengan zatnya. Baik. Walaupun apa? Ini akan membuka pintu para mubtadi'ah yang lain. Kalau tidak dengan zatnya berarti apa? Berarti bolehlah dikatakan ternyata yang turun adalah malaikatnya. Zat Allah enggak turun. Baik. Maka bukan pendapat yang rajih yang kedua ini. As-salis yang ketiga, yuqal yanzilu wa la yuqal bi dzatihi wa la bi ghairi dzatihi. Pendapat ketiga mengatakan cukup kita katakan Allah turun, tidak perlu kita katakan dengan zatnya ataupun tanpa dengan zatnya. Bal yutlaqul lafdhu kama atlaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cukup kita mutlakkan lafadznya, kita bebaskan lafadz itu sebagaimana dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Rasul kita mengatakan yang zilu, kita katakan yang zilu. Dan ini pendapat yang lebih warak, lebih hati-hati. Allah Ibnu Qayyim rahimahullah wa kadzalika jami'u ma akhbarallahu bihi an nafsihi innama huwa khabarun an dzatihi. Demikian pula seluruh apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, ini hanyalah pengabaran tentang zatnya. Ketika dinisbatkan pada Allah, memang asalnya adalah kepada zat. Karena kalau kita katakan dalam segala bahasa apapun, datang Zaid, jelas yang dimaksudkan adalah zatnya pertama kali. Kalau tidak ada qarinah yang memalingkan. Asal pembicaraan adalah zat. Baik. La yajuzu an yukhassa min dzalika ikhbarun wahidun battah. Tidak boleh dikhususkan dari itu pengabaran satupun. Jadi asal dari seluruh dalil-dalil tentang sifat Allah, maksudnya adalah sifat terhadap zatnya Allah. Dan tidak perlu kita bingung bidzatihi atau bi ghairi dzatihi karena ini otomatis masalah ini. Kecuali kalau ada perkara yang harus diperkecualikan, lihat qarinahnya. Wa hadza haqiqatul kalam. Inilah hakikat kalam. Wala yansarifu ila ghairi dzalika illa bi qarinatin tuzilul lafz. Dan tidak terpindahkan tidak terpindahkan ucapan itu kepada yang lain kecuali dengan suatu qarinah, suatu faktor penyerta, suatu dalil yang untuk menghilangkan kerancuan. Wa tu'inul tuzilul lafz wa tu'ayyinul murad, dan menentukan apa yang diinginkan.
Kalau tidak ada qarinah, maka asalnya adalah seperti yang beliau ceritakan tadi. Kalau ada qarinah yang menentukan apa yang Allah inginkan, maka kita bawa kepada qarinah tadi. Fala hajata lana an naqul istawa ala arsyihi bi dzatihi wa yanzilu ila samai bi dzatihi. Maka kita tidak perlu mengatakan Allah istiwa di atas arsy-Nya dengan zat-Nya, Allah turun ke langit dunia dengan zat-Nya, karena ini sesuatu yang sudah makruf. Sifat adalah apa? Sedang menceritakan makna yang tegak pada suatu zat. Enggak perlu kita katakan bidatihi. Memang asalnya enggak perlu. Kecuali apa? Ketika mubtadi'ah memaksa kita untuk menentukan. Lihat qarinahnya dan lihat maqamnya. Qal kama la yahtaju an naqul khalaqa bidzatihi wa qaddara bidzatihi. Sebagaimana kita tidak perlu mengatakan Allah mencipta segala ini dengan zat-Nya, Allah menetapkan segala sesuatu itu dengan zat-Nya, enggak perlu. Karena yang namanya fi'il itu jelas dinisbatkan kepada fa'ilnya, dan fa'il adalah apa? Zat yang melakukan fi'il tadi. Enggak perlu kita katakan bidzatihi karena ini otomatis. Baik. Wa sami'a bidzatihi, takallama bidzatihi. Ini semua enggak perlu asalnya. Wa inna ma qala a'immatus sunnah bidzalika ibtalan liqaulil mu'attilah. Hanyalah para pemimpin ahlu sunnah mengucapkan itu terkadang bidzatihi dalam rangka membatalkan pendapat mu'attilah yang ingin menisbatkan fi'il ataupun sifat kepada selain Allah Ta'ala. Mengatakan ini majas, ini majas. Maka para ulama mengatakan bahkan ini memang Allah itu sendiri yang melakukan ini. Allah itu sendiri yang bersifat dengan ini. Allah itu sendiri berarti apa? Memang itu zatnya. Selesai dari Mukhtasarus Shawaid. Qala hafidhahullah ta'ala fahasil annahu yuktafa an yuqal yanzilullah. Kesimpulannya adalah cukuplah untuk kita katakan Allah turun. Selesai. Au ya'tillah, Allah datang. Waja'a rabbuka, enggak perlu bidzatihi. Dan Rabbmu nanti di hari kiamat datang, enggak perlu kita katakan dengan zatnya atau enggak, itu ma'ruf masalah itu. Au nahwa dzalik, atau yang seperti itu. Wa yajuzu aidan at-taqyidu bidzatihi, tapi juga boleh kita mengikat suatu berita dengan bidzatihi, dengan zatnya, kama fa'ala dzalika a'immatul hadis, sebagaimana itu dilakukan oleh para pemimpin ahlul hadis, ibtalan bi kalamil mu'attilah, untuk membatalkan ucapan-ucapan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Undur muqaddimah Mukhtasarul Ulul al-Allamatul Albani rahimahullah. Hal yalzamu minan nuzuli al-harakatu wal intiqal? Apakah mengharuskan ketika Allah turun itu berarti Allah bergerak dan Allah berpindah? Seperti ini sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Al-Quran nggak bicara masalah itu, hadis juga tidak bicara masalah itu. Tapi gara-gara mubtadi'ah mereka suka berjalan-jalan untuk perkara-perkara yang mereka tidak dibebani itu, yatafafarunal ilm. Kata apa? Kata Yahya bin Ya'mur terhadap Ma'bad al-Juhani itu, mereka terlalu berjalan-jalan ketika menggali ilmu melebihi apa yang Allah tetapkan dan Rasul ceritakan. Akibatnya apa? Tersesat. Rasulullah mengatakan halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang terlalu berjalan-jalan. Syariat sudah banyak dan apa itu belum semua kita kerjakan. Kenapa kita menggali sesuatu yang tidak dibebankan? Ini celaka sendiri. Tapi karena mubtadi'ah membahas masalah ini dan melemparkan syubhat ini ke umat, maka mau tidak mau para ulama ahlu sunnah membimbing umat, menjelaskan apa yang harus dilakukan. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah, ammal ladzina nafawul harakata wal intiqal. Adapun orang-orang yang meniadakan adanya gerakan dan perpindahan dari Allah Ta'ala, yaitu pada zatnya Allah Ta'ala enggak bergerak, Allah Ta'ala tidak berpindah, kata mereka. Fa'in nafau ma huwa min khasaisil makhluk faqad asabu. Kalau mereka meniadakan suatu gerakan atau suatu perpindahan yang memang menjadi karakteristik makhluk, maka betul. Allah tidak bergerak seperti gerakan makhluk. Allah tidak berpindah seperti perpindahan makhluk. Ini betul. Tapi apa? Walakin ahtau fi dhannihim anna dzalika lazimu ma asbatahu li nafsihi. Tetapi mereka keliru di dalam persangkaan mereka bahwasanya ini semua adanya gerakan dan adanya perpindahan itu konsekuensi dari apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri.
Ketika Allah turun berarti apa? Konsekuensinya Allah bergerak dan berpindah. Ketika Allah Ta'ala datang di hari kiamat nanti, konsekuensinya adalah Allah turun dan Allah berpindah. Ketika Allah Ta'ala mendekat satu hasta untuk orang yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, konsekuensinya Allah bergerak dan Allah berpindah. Maka kata Ibnul Qayyim, ini keliru. Ketika mereka menyangka ini adalah konsekuensi. Kenapa? Allah menceritakan dirinya datang, atau dirinya turun, atau dirinya mendekat, dan Allah tidak mengatakan dirinya bergerak atau berpindah. Maka nggak perlu kita katakan konsekuensi ini, konsekuensi itu. Kalau konsekuensi itu ada pada makhluk, kita katakan sesuatu yang terjadi pada makhluk, tidak kita wajibkan untuk Allah ikut hukum yang ada pada makhluk tadi. Baik, harusnya apa? Kita diam. Untuk perkara-perkara yang Allah tidak tetapkan. Baik itu asma, ataupun itu sifat, ataupun itu adalah apa? Af'al. Cukup apa yang Allah ceritakan, kita tetapkan. Wa ammal ladzina amsaku anil amrayn, adapun kelompok yang mendiamkan dua perkara ini, Allah itu bergerak atau tidak, Allah itu berpindah atau tidak, fahum as'atu bis-shawabi wal ittiba. Maka kelompok inilah yang lebih beruntung dengan kebenaran dan ittiba. Mereka yang layak dikatakan sebagai al-musibun, orang-orang yang betul. Al-muttabi'un, orang-orang yang telah ikut dalil. Karena dalil tidak mengatakan harokat atau intikal. Fa'innal intikal, sekarang beliau katakan, beliau perinci. Kenapa? Karena masalah intikal, perpindahan, ini bukan hanya satu makna seperti yang dibayangkan oleh mubtadi'ah. Yuradu bihi, terkadang diinginkan dengan istilah intiqal, perpindahan adalah intiqalul jismi wal aradi min makanin huwa muhtajun ilaihi ila makanin akhar yahtaju ilaihi. Terkadang yang namanya perpindahan yang diinginkan adalah makna yang pertama, perpindahan jisim yaitu jasad, atau perpindahan arad yaitu makna dari suatu tempat yang dia perlukan kepada tempat lain yang dia perlukan setelah itu. Tadi muhtaj, sekarang apa? Yahtaj. Wa hadza yamtani'u itsbatuhu lirabbi ta'ala. Penetapan ini mustahil untuk Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala tidak berhajat pada ini dan itu. Baik. Wa yuradu, terkadang makna yang kedua dari intiqal, perpindahan adalah intiqalul jismi min kaunihi ghairu fa'ilin ila kaunihi fa'ilan awil akad. Yang namanya perpindahan adalah perpindahan suatu jisim dari keadaan dia tidak berbuat menjadi berbuat, atau sebaliknya, perpindahan suatu jisim atau suatu jasad atau suatu zat dari apa? Dari suatu perbuatan menjadi tidak berbuat. Fahadal makna haqqun fi nafsihi la yuqalu kaunul fa'ili fa'ilan illa bihi. Makna yang kedua ini adalah betul secara apa? Secara asalnya. Tidak mungkin kita mampu membayangkan ada suatu fa'il, itu dia melakukan suatu fi'il kecuali seperti ini. Sementara Allah itu fa'il atau enggak? Jelas Allah fa'il. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Berarti apa? Allah punya fi'il. Allah punya perbuatan. Bahkan Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat apapun yang dia inginkan. Berarti Allah fa'il. Sementara fa'il itu adalah apa? Pada zatnya secara bahasa kita, secara bahasa manusia, bahasa Arab, yang namanya fa'il adalah al-muntatil min fi'lin ila apa? Fi'lin akhar au min adamil fi'il ila apa? Ila fi'il. Yang namanya fa'il, pelaku adalah suatu zat yang mengalami perpindahan keadaan. Ini kata beliau kaun, keadaan. Dari apa? Dari suatu perbuatan ke perbuatan yang lain, atau apa? Dari tanpa berbuat, tidak berbuat menjadi berbuat. Atau sebaliknya, semula berbuat menjadi tidak berbuat. Sementara Allah Ta'ala telah mengatakan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu di dalam kesibukan, di dalam segala urusan. Ditafsirkan oleh para ulama, menukilkan dari Ibnu Abbas, yaitu apa? Mencipta, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, menaikkan derajat, merendahkan. Jadi terus-menerus Allah Ta'ala itu berbuat, berpindah dari suatu perbuatan ke perbuatan yang lain. Jadi boleh nggak Allah Ta'ala kita katakan dia itu mengalami, kalau dalam bahasa kita, berpindah? Betul. Berpindah dalam artian bukan perpindahan dari tempat ke tempat seperti keadaan makhluk, tapi apa? Perpindahan keadaan.
Maka kalau yang diinginkan adalah ini, kata beliau, ini adalah makna yang hak, makna yang betul. Nanti kembali kepada pertanyaan yang pertama, perlu nggak kita membahas ini? Kalau bukan karena syubhatnya mubtadi'ah, nggak perlu kita membahas ini. Perkara-perkara yang sebenarnya sudah sangat jelas. Allah berbuat demikian-demikian, selesai, kita tetapkan. Apakah berpindah atau nggak berpindah, harusnya nggak perlu dibahas. Tapi karena mubtadi'ah membuat syubhat ini, maka Ahlus Sunnah membuat perincian. Baik. Fa nafyuhu 'anil fa'il nafyun li haqiqatil fi'li wa ta'tilun lah. Maka peniadaan mereka terhadap Allah dari fa'il, bahwasanya Allah adalah fa'il, berarti ini meniadakan hakikatul fi'il. Dan memang sebagian dari ahli kalam telah mengatakan tidak mungkin Allah Ta'ala itu yaf'al. Allah Ta'ala berbuat. Dan sebuahnya telah dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim sebagaimana dalam Mukhtasarus Shawa'iq, jawaban yang sangat indah dan bagus. Sampai-sampai mereka berani mengatakan masalah mencipta langit dan bumi ini majaz karena Allah tidak mungkin berbuat. Mereka meniadakan fi'il. Nauzubillah. Dengan alasan takut dikatakan Allah itu berpindah karena makhluklah yang berpindah. Kita katakan Allah mampu melakukan apapun yang tidak seperti yang dilakukan oleh makhluk. Kalau wahadal makna yasbutu lillahi ta'ala. Makna ini tadi, perpindahan dalam artian perpindahan keadaan, bukan perpindahan dari tempat ke tempat yang lain seperti keadaan makhluk. Ini makna yang telah pasti pada Allah. Memang tak dulu mubtadi'ah itu buat kita letih. Harusnya nggak perlu letih. Seperti apa nyamuk? Kalau nggak ada nyamuk, mungkin kita tidur nyenyak. Tapi karena ada nyamuk, mau nggak mau apa? Kita harus mempersiapkan selimut, mempersiapkan autan, mempersiapkan ini dan itu. Harus memasang ram-ram di jendela dan seterusnya. Mau nggak mau harus dilakukan karena apa? Nyamuk datang. Baik. Kalau nggak ada nyamuk maka boleh jadi apa? Kita istirahatnya lebih tenang. Tapi ini memang terpaksa. Sebagaimana kata orang Arab, mukrahun akhaka la batal. Kita terpaksa bukan karena kita ini hebat, tapi terpaksa melakukan ini. Baik. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Tanbih, ada perkara yang perlu diingat. Ja'a anil imami Malikin rahimahullah annahu ta'awwala yanzilu rabbuna binuzuli amri. Datang suatu riwayat dari Imam Malik rahimahullah bahwasanya beliau menakwil, menyelewengkan lafaz yanzilu rabbuna menjadi apa? Turunnya urusan Allah. Wa hadhihi riwayatu anil imami Malik la tasih. Riwayat ini dari Imam Malik enggak sah. Baik. Berarti apa? Enggak boleh dinisbatkan pada Imam Malik. Imam Malik terlalu agung untuk sampai apa? Melakukan penyelewengan. Bahkan beliau marah untuk apa? Mentakyif. Bagaimana sampai mentahrif? Fa inna laha sanadain. Karena riwayat tadi memiliki dua sanad. Ini pentingnya apa? Mempelajari hadis. Kita bukan hanya membantah dari sisi akal atau dari sisi matan, tapi juga apa? Kita runtuhkan kaki-kakinya, yaitu apa? Sanad. Karena para ulama mengatakan al-asanid qawaimu al-hadis. Sanad adalah kaki dari hadis. Berarti apa? Jangan hanya kita potong isinya, tapi kita potong kaki-kakinya sejak awal. Baik, kita lihat kakinya baik atau tidak baik. Al-awwal min tariqi Habib bin Abi Habib katibi Malik. Riwayat itu datang dari, di dalam sanadnya ada Habib bin Abi Habib, juru tulisnya Imam Malik, wa huwa kadzdzab, dia pendusta. Sejak awal kita bantah ini, orang ini dusta. Enggak perlu kita nisbatkan ke Malik, selesai. Qala Ibnu Abi Dawud kana min akdzabin nas. Ibnu Abi Dawud As-Sijistani, anak dari Abu Dawud, mengatakan orang ini termasuk pendusta yang termasuk orang yang paling pendusta. Nauzubillah. Terkenal tapi terkenal buruk. Wa qala Ibnu Adi rahimahullah ahaditsuhu kulluha maudu'ah. Hadis-hadisnya semuanya palsu. Ini rugi ya. Dia sudah belajar langsung ke Imam Malik malah apa? Malah ternyata jadi pendusta. Ini rugi. Harusnya apa? Derajat tinggi. Jadi apa? Muridnya Imam Malik. Asani, yang kedua, fihi majhul la yu'raf. Di dalam sanadnya ada orang yang majhul la yu'raf, tidak dikenal. Maka bagaimana kita mengambil patokan dari apa? Orang yang tidak dikenal namanya tapi ternyata dia tidak diketahui kekuatannya saja nggak boleh, apalagi sama sekali nggak dikenal. Famin ashabihi man asbata hadhihi riwayatan. Di antara para pengikut Imam Malik ada yang menetapkan riwayat ini dari beliau. Maka jangan heran, orang-orang Malikiyah yang kebanyakan orang Malikiyah di mana itu? Di India,
Mereka menisbatkan diri pada Imam Malik, justru kebanyakan mereka adalah Maturidiyah. Ini ajaib, padahal apa? Imam Malik termasuk orang yang terdepan dalam akidah Ahlussunnah. Bagaimana justru malah pengikutnya adalah Maturidiyah? Gara-gara apa? Riwayat-riwayat yang dhaif dari apa? Imam Malik. Maksudnya dinisbatkan ke Imam Malik padahal tidak betul. Wa minhum man lam yusbitha. Di antara mereka ada yang tidak menetapkan itu dari Imam Malik. Li'annal masyahira min ashabihi lam yanqulu anhu syai'an min dzalik. Karena orang-orang yang terkenal dari pengikut Imam Malik tidak menukilkan dari beliau sedikit pun dalam masalah itu. Berarti apa? Cukup dari murid-murid yang terpercaya Imam Malik saja. Kita lanjutkan qauluhu bi ghairi kaif. Kata Syekhul Islam, saya menetapkan Allah Ta'ala turun ke langit dunia tanpa kaif. Laisal muradu min qaulihi rahimahullah nafyal kaifiyah an sifatin nuzul. Bukanlah yang nafyu berarti ya. Laisal muradu berarti nafya, betul. Karena apa dia? Khabar dari laisa. Mansub. Bukanlah yang diinginkan dari ucapan beliau tadi bi ghairi kaif adalah meniadakan kaifiyat dari sifat turunnya Allah. Fa inna kulla mawjudin lahu kaifiyah. Karena setiap sesuatu yang ada pasti punya kaifiyah. Wa innamal muradu nafya itsbati kaifiyatin muayyanah. Hanyalah yang beliau inginkan adalah meniadakan penetapan kaifiyah yang tertentu. Karena apa? Kita nggak mampu menentukan karena kita tidak diberi ilmunya oleh Allah. Li sifatin nuzul. Gambaran yang tertentu untuk sifat turunnya Allah. Qala ta'ala wala yuhituna bihi ilma. Allah Ta'ala berfirman, para makhluk tidak mampu meliputi Allah dengan ilmu, hanya tahu sedikit saja. Kalau sampai meliputi ini enggak mungkin. Wa qala ta'ala qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan kepada mereka, Rabbku hanyalah mengharamkan perkara-perkara yang keji, yang nampak dan yang tidak nampak. Wal ism, dan keumuman dosa. Wal baghi, dan kezaliman. Bi ghairil haq. Ini sifatun kasifah. Kita menjelaskan bahwasanya kezaliman memang apa? Bukan sesuatu yang hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Rabbku mengharamkan untuk kalian menyekutukan dengan Allah sesuatu yang Allah tidak turunkan argumentasi tentangnya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Rabbku mengharamkan untuk kalian berbicara atas nama Allah dengan sesuatu yang kalian tidak tahu. Kaifiyat kita enggak tahu. Untuk apa kita bicara tentang ini? Wa qala ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. La taqfu, maknanya adalah la tattabi. Jadi qafa yakfu artinya adalah ittaba'a yattabi'u. Baik. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, kalau ada ilmu kita bicara, kalau tidak ada ilmu maka apa? Kita diam. Ya sambil apa? Mencari ilmu dulu. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa uqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Dan saya menetapkan tentang timbangan, juga menetapkan telaga yang mana saya berharap saya diizinkan untuk masuk yanhal, yaitu apa? Masuk dan menikmati, masuk dan meneguk. Ini nahala yanhalu. Minhu rayyan, dalam keadaan sampai segar, bukan minum sedikit kemudian masih haus. Misalkan ditetapkan minum sedikit itu masih haus. Tapi apa? Rasulullah telah mengatakan man syariba minhu syurbatan la yatma ba'dahu abadan. Barang siapa minum seteguk saja dari telaga itu, dia tidak akan haus selamanya. Baik. Alladzi alaihi ahlus sunnati wal jamaah annahu mizanun haqiqiyyun lahu kaffatan. Yang menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah timbangan itu adalah timbangan hakiki. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij yang mengatakan mizan itu sekedar apa? Ibaratun anil adl wal qis. Ungkapan dari keadilan dan kesetimbangan. Timbangan secara adanya enggak ada. Kata mereka. Padahal Allah yang menetapkan ada. Lahu kasfatan, boleh kisfatan, memiliki dua daun timbangan, memiliki dua mangkok. Ini timbangan masa lalu.
Dan di hari kiamat akan seperti itu lagi. Tuzanu fihi a'malul ibad. Yang di situlah nanti amalan para hamba ditimbang. Allahumma musta'an. Wal adillatu alaihi katsirah. Dalil tentang masalah ini banyak. Minal kitabi was sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qala ta'ala wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi sedikit pun. Baik. Ini nakirah, nafsun. Fi siyakin nafi, tufidul umum. Jiwa manapun, baik itu jiwa manusia ataupun jiwa jin. Baik jiwa lelaki ataupun jiwa perempuan. Jiwa anak kecil ataupun jiwa orang tua. Jiwa orang Arab ataupun orang Ajam tidak akan didolimi sedikit pun. Semuanya mendapatkan hasil amalannya sendiri-sendiri. Syai'an ini juga nakirah fi siyakin syarat. Fi siyakin nafi, tufidul umum. Baik itu dalam masalah akidah ataupun akhlak ataupun fikih ataupun yang lain-lain. Dalam masalah keduniaan ataupun agama, tidak ada Allah tidak akan mendolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Kalaupun amalannya tadi itu seberat biji sawi, habbah biji, khardal yaitu sawi, miskal yaitu seberat. Baik, dari apa sikal yaitu berat. Yaitu apa? Walaupun amalannya sekecil itu, biji sawi ma'ruf. Seperti dulu ketika kami diberi kesempatan untuk apa? Untuk menanam tanaman sawi, memang bijinya kecil-kecil sekali. Walaupun perkara yang sangat remeh seperti itu, tetap Allah Ta'ala akan apa? Akan memberikan keadilan. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai yang memeriksa para hamba. Kalau yang memeriksa adalah manusia, mungkin bisa apa? Mungkin akan lupa, akan luput, mungkin karena matanya lemah sehingga tidak tahu tentang itu, atau boleh jadi bisa disuap, dirasuah dan seterusnya. Tapi yang memeriksa Allah maka pasti adil. Wa qala ta'ala, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Maka barang siapa timbangan kebaikannya itu berat, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung secara mutlak. Pakai al-muflihun, pakai al. Untuk apa? Untuk pembatasan. Seakan-akan keberuntungan yang lain itu enggak ada. Karena sedemikian beruntungnya orang ini. Baik. Kenapa kita katakan timbangan kebaikan padahal enggak ada lafaz hasanat atau khairat? Karena apa? Yang terpandang adalah kebaikan. Keburukan itu enggak terpandang. Saking hinanya sampai tidak perlu disebut. Makanya fakulat mawazilu maksudnya adalah mawazilu hasanatih. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khafat mawazinuh, barang siapa timbangan kebaikannya itu ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang rugi dirinya sendiri. Kenapa? Harusnya dirinya dibawa masuk ke surga, ternyata apa? Masuk ke dalam neraka. Fi jahannam khalidun. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Gimana yang dia itu ada keimanan, maka apa? Dia terancam masuk neraka juga, tetapi tidak kekal. Sebatas apa? Sesuai dengan kadar tasabuhnya dengan orang-orang yang berbuat kekafiran. Asal dari neraka itu untuk orang kafir, uidadil kafirin. Kenapa ada mukmin yang masuk neraka? Karena dia tasabuh dengan mereka. Nah, sesuai dengan kadar tasabuhnya, maka dia masuk ke dalam neraka. Kecuali kalau Allah merahmati dan menerima syafaat. Jadi jangan kita katakan ayat yang terakhir ini khusus untuk apa? Untuk orang kafir. Kami santai aja karena ayat mengatakan khalidun. Kita katakan khalidun ini hukum asalnya untuk penghuni neraka jahanam, yaitu orang kafir. Orang mukmin ada yang masuk neraka juga, tetapi sesuai dengan kadar tasabuhnya dengan orang kafir. Wa ja'a inda Ahmad wa Tirmidzi an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dan datang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah akan menyendirikan khalasa yukhallisu atau akhlasa yukhlisu, yaitu menyendirikan, membebaskan. Tapi makna yang diinginkan yang pertama, karena orangnya belum bebas ini. Nanti ini masih dihisab dan ditimbang.
Allah menyendirikan seseorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Fa yanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillah. Kemudian Allah menebarkan untuknya 99 lembaran catatan. Jangan kita membaca sijilan. Kenapa? Sijilan itu kerikil. Sebagaimana diterjemahkan di sebagian buku-buku para penerjemah. Kerikil, tak betul. Apa kaitan dengan kerikil? Tapi apa? Sijilan, yaitu apa? Lembaran-lembaran catatan amalan. Kullu sijilin maddal basar. Setiap lembarannya itu sejauh mata memandang. Allahul musta'an. Summa yaqululah. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah engkau mengingkari dari catatan ini sedikit pun? Berani menyatakan, oh ini bukan amalan saya, oh ini kepalsuan, dinisbatkan pada saya, enggak ada. Maka ditanya, engkau mengingkari enggak catatan amalan ini? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah para juru tulisku dan para pengawas itu mendolimi dirimu? Katabati, jamak dari katib. Seperti hafazah, jamak dari hafiz. Qala la ya Rabb, maka dia mengatakan sama sekali tidak, wahai Rabbku. Fayaqul alaka uzrun au hasanah. Apakah engkau memiliki suatu udzur, sesuatu yang layak untuk apa? Dimaafkan dan jadi bahan pertimbangan untuk memaafkan kesalahan sebanyak ini. Au hasanah, atau engkau memiliki suatu kebaikan untuk menebus kesalahan sebanyak ini? Fayabhatur rajul, maka terbungkamlah orang ini, terdiam mengingat-ingat barangkali. Fayaqul la ya Rabb, lalu dia mengatakan, enggak ada wahai Rabb. Saya enggak ada udzur sama sekali. Saya mengakui ini dosa saya semuanya dan saya merasa enggak punya kebaikan. Fayaqul bala innalaka indana hasanatan wahidah. Bahkan ini lil idram. Bahkan engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. La zulmal yauma alaik. Engkau tidak akan terdolimi sedikit pun pada hari ini. Fatuhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dikeluarkanlah untuk dia satu kartu yang tertulis di dalamnya, saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apalah arti, apalah harga dari kartu ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran sebanyak ini? Fayuqal innaka la tuzlam. Maka dikatakan engkau tidak akan dizalimi. Qal fatuba'u sijillatu fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffah. Kemudian diletakkanlah lembaran-lembaran yang 99 itu di satu daun timbangan dan kartu yang itu diletakkan di satu daun timbangan. Allah bersabda, "Fatosatis sijillat." Maka lembaran-lembaran itu berterbangan. Tosa yaitu apa? Sesuatu yang ghairu mustaqir, seperti api disifati dengan toib, selalu bergerak, tidak menetap. Wasatulatil bitaqah, dan kartu yang kecil tadi namanya bitaqah, kartu adalah sesuatu yang kecil saja, bukan lembaran. Kartu itu berat, wala yasqulu ma'asmillahi syai'. Tidak ada yang berat kalau dibandingkan dengan nama Allah sedikit pun. Bukan disertai tapi dibandingkan. Berarti dari sini tahulah kita walaupun itu satu kebaikan, ternyata dia mampu mengalahkan semuanya. Makanya dijelaskan oleh para ulama ketika mereka membantah Sururiyun, tidak mungkin kita ini melakukan bid'ah muwazanah. Yaitu nggak mungkin, ini cara yang betul. Kita lihat mana yang lebih banyak kebaikan dia atau keburukan. Siapa yang mampu menghitung kebaikan dan keburukan seseorang? Kita nggak mampu. Terkadang satu kebaikan saja mampu mengalahkan keburukan yang banyak seperti hadis ini. Dan ini juga dibantah, dijelaskan oleh para ulama ketika membantah Muhammad Al-Imam yang mengatakan, ingat kebaikan-kebaikan dia yang banyak, jangan cuma lihat itunya. Mungkin dia cuma punya satu atau dua kesalahan, kebaikan dia banyak. Maka dikatakan oleh para ulama, berapa banyak orang yang kebaikannya banyak, tapi karena satu kesalahan langsung dihukum sebagai mubtadi'. Karena yang penting bukan jumlah dari kesalahan, tapi besarnya kesalahan dan prinsipnya kesalahan itu. Lihat, kesalahannya itu kadarnya macam apa, bukan sekedar jumlahnya. Baik. Inti pembahasan di sini adalah apa? Yaitu yang
ditimbang adalah amalan-amalannya. Dan juga yang ditimbang adalah apa? Adalah lembaran-lembaran yang mencatat amalan. Dia juga akan ditimbang. Dan timbangan itu betul-betul ada. Benar-benar apa? Memiliki 2 daun, 2 mangkok, dan seterusnya. Dan pembahasan ini dibahas panjang lebar oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau tidak salah di dalam apa? Madarijus Salikin. Kalau tidak salah ketika membahas apa? Hadis ini tentang kualitas kalimat la ilaha illallah. Dan beliau mengatakan kalau tidak salah dalam Madarijus Salikin, Anda dapatkan kalau tidak salah, bahwasanya apa? Berapa banyak orang yang dia bersyahadat berulang-ulang, tapi kenapa di hari kiamat ternyata apa? Timbangan kebaikannya itu kalah dengan keburukan, padahal syahadat dia banyak. Berarti apa? Kualitas syahadat juga harus diperhatikan. Orang yang dia tidak sholat, maka la ilaha illallahnya gugur. Allah menggabungkan dia dengan orang musyrik dan orang kafir melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengatakan saya tiap hari tahlil 1000 kali. Berarti apa? Kartu saya banyak. Berapa banyak orang yang menghadap Allah dalam keadaan syahadatnya itu gugur. Berarti apa? Kualitas syahadat itu juga harus dijaga baik-baik. Wal haditsu sahahu syekhuna wa waliduna Muqbil ibn Hadi al-Wasi'i rahimahullah fi Sahih al-Musnad. Hadis ini disahihkan oleh syekh kami dan ayahanda kami Muqbil bin Hadi al-Wasi'i rahimahullah dalam Sahih al-Musnad. Wa sahahu aidan al-Allamatul Albani rahimahullah. Juga disahihkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah. Kita tambah sedikit lagi. Wa ja'a fi Sahih Muslim min hadits Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Datang di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Toknya di dhammah karena ini fiil. Bukan apa? Fathah. Kalau fathah adalah apa? Adalah alatnya. Kesucian yaitu usaha untuk bersuci ini adalah setengah keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan. Baik. Syahid yang diinginkan adalah apa? Timbangan itu ada dan amalan itu akan ditimbang. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan. Ini kabar gembira, hendaknya kita perbanyak itu. Baik. Dan kedua-duanya dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih. Maha suci Allah dengan segala pujinya. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Ucapan ringan ternyata apa? Dia sangat berat di timbangan. Ini kesempatan emas. Baik. Dan di antara syarat ashabil hadis adalah apa? Setiap kali mereka melewati hadis, mereka banyak berzikir, zikir dengan sholawat Nabi, zikir dengan apa? Menjalankan apa yang disebut di dalam hadis tadi. Kalau isinya ada zikir-zikir atau zikir dalam artian mengingat kebesaran Allah, keagungan Allah dan bertambah cinta kepada Allah ketika melihat indahnya syariat Allah dan seterusnya. Baik. Kelanjutannya nanti petang insyaallah, maghrib insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.